Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, dengan channel Guru. Di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Anak-anak, baik pemirsa yang menyimak tayangan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, oke, yang pendek aja juga boleh ya. Oke, pemirsa, anak-anak sekalian, langsung saja kita ke pokok pembahasan ya. Dalam hal ini kita menyambung pelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tentang hari kiamat ya. Sekarang kita lanjutkan ke bawahnya yang bagian D ya, yaitu macam-macam hari kiamat atau macam-macam hari akhir gitu ya, yang tepatnya macam-macam hari akhir. Kita lihat yang pertama ini, kiamat sugra atau kiamat sugro. Kalau bahasa Arabnya sugro ya. Kalau di tulisan seperti ini sugra, kiamat kecil. Tahukah kalian apakah kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro adalah hancurnya alam semesta sekitar kita. Misalnya gunung meletus ya, gempa bumi, kemudian tsunami, bahkan air bah atau banjir bandang. Nah, itu ya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana-mana saja di atas bumi ini ya, dan di mana saja, seperti kematian seseorang pernah kita lihat ya. Pernah kita dengar tetangga kita meninggal, diumumin di masjid kadang ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu ya. Kemudian kiamat sugro, kiamat kecil, bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya nih, berkendaraan tidak berhati-hati sehingga kecelakaan. Kemudian membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai, dan ya, sehingga mengakibatkan banjir. Tuh, ulah tangan manusia. Jadi akan terjadi kiamat kecil, banjir ya, longsor, karena sering-sering menebang pohon di hutan tanpa terkendali. Akhirnya tidak ada penahan erosi, akhirnya begitu hujan, banjir. Kiamat kecil, kiamat sugro. Oke, kita lanjut yang kedua. Kiamat kubro. Ini ya, kiamat kubro, kiamat yang besar. Kiamat kubro ini ya, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Waduh, pecah dong ya. Kemudian bumi berguncang dahsyat dan bertabrakan. Dar, begitu ya. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kira-kira bagaimana itu ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Zalzalah. Di sini dicuplik ya, dikit ya. 2 ayat di sini. 1 sampai 2 ayat Zalzalah. Nanti adik-adik, anak-anak, rekan-rekan yang melihat tayangan ini boleh dikoreksi ya kalau bacaan saya ini salah. Di dalam surat Al-Zalzalah ya, ayat 1 dan 2 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kita scroll ke bawah, kita lihat artinya. Ayat yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi bumi meletus ya, gunung meletus, keluar tuh, duar, lahar-laharnya keluar ya. Ada lahar dingin, ada lahar panas, ada batu, pokoknya keluar begitu. Kira-kira begitu ya pemirsa, adik-adik, rekan-rekan, seperti ini nah. Seperti gambar ini, yang kita lihat gambar ini adalah apabila bumi bertabrakan. Ya seru apabila ada kebanjiran yang tadi ya. Itu kiamat kecil dan kiamat besar, bumi bertabrakan. Kemudian langsung kita ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat di sini. Tanda-tanda hari akhir. Nah ini penting kita ketahui tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, pemirsa semuanya ya, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang meletus? Nah, anak-anak tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami tanda-tanda gunung akan meletus karena gedung-gedung semua ya. Tetapi kalau anak-anak di desa tahu ya, ada gunung, ada sungai gitu. Jadi peringatan ya dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api misalnya, ketika letusan gunung api tersebut sering terjadi. Jadi air sungainya mengalir, ya kan, berbau belerang, hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa. Jadi mereka turun gunung untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau hewan-hewan itu sangat peka sekali ya dengan adanya peristiwa begitu ya. Karena hewan memiliki indera berapa begitu. Oke ya. Kita lihat poin berikut ini. Di sini ditulis ada 5 poin ya. Tanda-tanda hari akhir yang perlu kita lakukan. Oke ya. Pertama nih, ini pertama nih. Banyak ulama muslim yang wafat. Kita ulangi yang pertama, tanda-tanda hari akhir. 1, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Sering terjadi ya. Sering kita dengar, apa tuh ngaji? Nggak ada guna tuh ngaji. Ilmu agama dianggap tidak penting. Auzubillah min zalik ya. Sehingga terjadi kejahatan di mana-mana karena orang sudah tidak memikirkan baik, buruk, haram, halal. Ilmu agama tidak dianggap penting, maka terjadi kiamat. Oke, pencurian umpama ya kan, perkosaan umpama ya, perampokan. Nah, kira-kira begitu ya. Efek dampak apabila kita tidak mau belajar agama. Ya, kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan. Ya ini akibatnya tidak mempelajari agama, ya kan? Tidak mau belajar hukum-hukum. Kemudian kejahatan di muka bumi makin merajalela. Ini masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi, ya kan? Tidak mau belajar agama, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang keempat, banyak laki-laki berperilaku menyerupai perempuan. Ngapain pula tuh? Laki-laki maaf nih ya. Maaf, pakai anting-anting ya. Itu nggak boleh. Terus tiba-tiba dia pakai baju kebaya. Aduh, ngapain gitu ya. Kemudian ada lagi dia pakai apa? Pakai lipstik umpama, pakai bedak, pakai bulu mata. Itu kan untuk perempuan ya. Dan itu kemudian suaranya dilemes-lemesin kayak perempuan. Nah itu ya. Kira-kira begitu ya. Tidak menyindir, mohon maaf ya. Ini karena sesuai dengan yang tanda-tanda hari akhir. Gitu ya. Dan kita tidak boleh meniru-nirukan gaya-gaya perempuan padahal kita laki-laki. Kalau laki-laki, yes, laki. Gitu dong. Ya enggak? Kemudian yang kelima pemirsa, anak-anak sekalian, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, ini adalah salah satu tanda hari akhir. Mana-mana kita lihat peperangan. Aduh. Kiamat, guys.
tanda-tanda kiamat, guys. Jadi kita minta jauh-jauh ya. Kasihan ya, rakyat-rakyat kecil. Aduh, gimana gitu ya. Oke, kita lanjut yang kita tambah 2 lagi nih. Tadi 5, kita tambah 2 lagi. Jadi yang 6. Ini yang paling fatal ini. Paling fatal juga ya. Yang 6 ini masih ada hubungannya yang kedua tadi. Tidak mau belajar agama atau agama dianggap tidak penting. Ya, ini akibatnya nih. Minuman keras. Ya, dan barang terlarang seperti ya narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal tuh kan akibatnya yang merajalela. Maka daripada itu mari kita bangun mindset kita agar kita terbebas dari obat-obatan yang terlarang. Oke, menjadi generasi yang hebat dan tangguh yang bermanfaat untuk semua. Yang ketujuh munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Aduh, sudah banyak di mana-mana ya. Sering kita lihat di tayangan-tayangan. Oke, dan itu jangan kita tiru. Oke, karena apa? La nabiyya ba'da. Ya kan? Tidak ada nabi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi yang terakhir. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah lagi ya. Hikmah mempercayai hari akhir. Hikmah adalah keuntungan, manfaat. Nah, fadilah. Nah, kira-kira begitu ya. Setelah kita mengetahui makna tanda-tanda hari kiamat serta keyakinannya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Kita bertambah keyakinan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Aduh, umpama nih besok mau kiamat. Aduh, jangan-jangan besok saya mati. Lebih baik saya melakukan amal kebaikan dulu lah sebelum saya mati. Begitu, jadi timbul gairah untuk semangat. Ketika kita sudah mati, maka kita tidak akan dapat berbuat kebaikan. Putus semua amal, kecuali beberapa perkara amal jariah. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Begitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga ya, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kita tahu, kita meyakini adanya kiamat, tentu kita akan menghindari larangan-larangan Allah ya. Seperti minum-minuman keras, berjudi, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Kita akan menghindari itu karena kita yakin hari akhir akan menimpa kita. Besok kita akan mati. Jadi gitu begitu ya. Kemudian yang keempat, kita bersikap jujur nih. Karena dia beriman kepada hari kiamat, maka dia jujur ya. Saya tidak mau bohong, toh besok saya akan mati. Nanti kalau saya mati repot, gitu ya. Akan ditanya oleh para malaikat tuh. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya kan? Semangat dia bekerja. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Semangat dia. Kemudian beramallah kamu seakan-akan kau akan mati besok. Kemudian yang kelima, selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jadi efek atau manfaat dari kita beriman kepada hari akhir, kita rajin begitu ya. Nanti kalau saya tidak membersihkan lingkungan ini, sekitar ini, terus saya akan membuang sampah sembarangan, nanti banjir dong. Bendungan tersumbat, siring tersumbat, sehingga akan banjir. Begitu ya. Kemudian kita waspada untuk menjaga lingkungan kita bersih-bersih. Kemudian yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Ngapain kita menunda-nunda amal kebaikan? Toh kita akan mati. Begitu ya motivasinya. Seperti melakukan sholat 5 waktu ya, mengerjakan PR apabila Pak Guru memberi PR ya kan, dan sebagainya. Oke, semoga ini bisa diingat ya. Yaitu tadi diulang-ulang ya. Kemudian sikap kebiasaanku, aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat.
agar aku selalu bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dong, tugas nih. Tugas ya. Jika kalian mau nih, buatlah kelompok diskusi terdiri dari 4 atau 5 orang, tidak berlebihan. Ini corona, tapi jangan lupa pakai masker ya. Kemudian tiap kelompok berdiskusi tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kiamat nih. Kalian boleh diskusikan, atau kalian bisa contek saja yang di sini tadi. Oke, bisa ya. Nah, dan video ini diputar-putar biar paham. Oke, kita lanjut. Kemudian tiap kelompok berdiskusi tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda yang akan terjadinya kiamat, yang tadi ya. Kemudian yang keempat, waktu berdiskusi terserah kalian, berhubung ini daring, lebih daripada 25 menit. Oke. Kemudian yang kelima, hasil diskusi disampaikan di hadapan teman-teman. Berhubung ini daring, kita kirim videonya ke WA Pak Guru. Oke, lanjut ya. Oke, itu saja anak-anak. Kita lihat rangkuman di bawah ini bagi anak-anak yang mau mencatat, menyalin ya. Lihat ini agak Pak Guru lamakan. Kita sambil mendengar musik. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.